Malika, anak berusia 6 tahun yang sempat hilang selama hampir 1 bulan, berhasil bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Orang tua Malika bersyukur dan berterima kasih kepada petugas yang berhasil menemukan buah hatinya. Hingga kini, Malika masih dirawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Malika ditemukan Senin malam. Tangis, haru, hingga sujud syukur diluapkan orang tua Malika. Mereka terus berharap kondisi Malika baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Spontan dia kaget, begitu hordeng pasien dibuka, dia langsung teriak kepada ibunya. Ibu, begitu. Dilarang oleh dokter untuk menanya-nanyai si Malika keberadaannya selama dia pergi. Itu kita nggak boleh untuk mempertanyakannya. Jadi kita itu membuat si Malika itu harus senang terus, gembira. Polisi juga berhasil menangkap penculik Malika. Iwan Sumarno alias Yudi alias Herman alias Jeki tak mampu berkutik saat dibekuk aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Penculik Malika diringkus petugas di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten saat memulung menggunakan gerobak. Saat ini korban kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk kita lakukan pemeriksaan, mengingat sudah cukup lama berhari-hari berada bersama dengan terduga pelaku ya. Pada saat ditemukan juga tadi korban berada di dalam sebuah gerobak yang dibawa oleh pelaku. Meski telah tertangkap, namun pelaku membantah menculik korban. Jeki yang juga adalah residivis kasus pencabulan ini berdalih dirinya membawa kabur Malika karena diperintah seseorang bernama Harry yang baru dikenalnya di jalan. Hah? Terus kalau nggak nyulik apa? Saya mau pulang ke Arab. Ya, saya pulang. Hah? Mau ada pulangnya saat. Terus bawa anak itu buat apa? Karena saya kan beli ayam bakar dari rumahnya dia. Tiba-tiba saya ketemu yang bernama Harry yang baru kenal 3 hari di rumah saya. Malika akan dirawat inap terlebih dahulu di Rumah Sakit Polri selama 3 hari dan setelah itu baru diizinkan untuk pulang. Dari hasil pemeriksaan sementara, selama menghilang, Malika memang tidak mendapat kekerasan fisik, namun korban mengaku mendapat ancaman dan kekerasan verbal. Tim Liputan iNews melaporkan. Berdasarkan keterangan dari para saksi dan juga kedua orang tua dengan memperlihatkan foto, meyakini bahwa Iwan Sumarno adalah orang yang memang membawa korban M. Dari sana kita terbitkan surat DPO dan pertanggal 30 Desember 2022 dan alhamdulillah semalam tepatnya kurang lebih sekitar pukul 21.30 tim mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di sekitar wilayah Tangerang. Tim yang sudah ada di wilayah Tangerang sebelumnya mengamankan terduga pelaku yang memang pada saat ditemukan tidak terlihat korban, namun begitu kita dekati, kita amankan, ternyata korban M ada di dalam gerobak. Untuk selanjutnya terduga pelaku kami bawa ke Mako Polres Jakarta Pusat dan korban kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan baik psikis maupun fisik. Mungkin itu sebagai gambaran sampai dengan saat ini korban masih menjalani pemeriksaan. Sementara kami tetapkan dengan menggunakan pasal 330 ayat 2 sambil menunggu hasil visum yang dikeluarkan dari pihak rumah sakit. Pada saat masuk IGD, Ananda M ini tampak lemah, tapi secara umum kalau ditanya kooperatif. Dan pada saat diperiksa di IGD, pasien menyatakan memang sempat disampaikan sempat ada perlakuan seperti dipukul, ini disampaikan tadi oleh penyidik.
Tapi secara umum telah dilakukan pemeriksaan baik oleh dokter spesialis anak Rumah Sakit Bayangkara, juga oleh dokter psikiatri forensik, dan juga pendalaman dan pendampingan dari psikologi forensik. Dan sampai sekarang tetap pemeriksaan visum et repertum masih tetap kita kerjakan. Hasil untuk pastinya mungkin akan disampaikan setelah proses-proses yang memang perlu kita lengkapi dan kita pastikan pemeriksaannya. Dan alhamdulillah secara umum pada hari ini Ananda M ini dalam kondisi sehat, juga secara umum kooperatif, dan juga bisa berinteraksi baik itu dengan keluarganya, bisa juga interaksi dengan dokter maupun perawat yang merawatnya. Mungkin secara keseluruhan, secara detail nanti saya sampaikan karena kami juga punya tim dokter yang menangani, dan ini juga akan terus kita dalami sehingga kita akan tahu hal apa saja sebetulnya. Dan ini mungkin karena untuk mengungkap pada kondisi anaknya perlu waktu. Hingga saat ini Malika masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Polri daerah Jakarta Timur, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang Malika ini ditemukan pada tanggal 2 Januari 2023 pada pukul 00:11 waktu Indonesia Barat, langsung masuk ke IGD, kemudian langsung dilakukan analisa, dan dari hasil analisa tadi disebutkan juga oleh penyidik bahwa terdapat luka di bagian bibir Malika dan juga ada lebam di bagian pinggang, dan diduga ini dilakukan oleh penculik karena penculik juga sempat mengatakan bahwa pada saat ketika Malika tidak ingin menuruti perkataan dari penculik, tapi di sini tidak dijelaskan perkataan seperti apa ataupun suruhan seperti apa, namun Malika mendapatkan tindakan kekerasan, yaitu ada sentilan di bagian bibirnya, juga ada tendangan di bagian pinggang. Sementara itu hingga saat ini Malika masih ada di ruang perawatan intensif, dan Malika dirawat oleh dokter anak dan juga ada psikiater dan juga psikolog yang mendampingi Malika guna untuk mengidentifikasi apakah ada kejanggalan lain atau mungkin ada psikis yang terganggu maupun juga fisiknya. Sementara itu jika kita mengulas pemirsa, Stefani dan juga Dapi, kejadian ini terjadi pada tanggal 7 Desember 2022, tepatnya Malika dibawa oleh seorang penculik. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2022, kedua orang tua Malika melaporkannya kepada Polres Jakarta Pusat, dan langsung dari pihak kepolisian menyisir, dan akhirnya pada tanggal 12 Desember 2022 polisi menemukan gerobak yang biasa dipergunakan oleh penculik karena diketahui bahwa identitas penculik merupakan seorang pemulung dan mempunyai identitas yang beragam dengan nama samar yang berbeda-beda. Selain itu juga ada yang menarik, Stefani dan juga Dapi, dan ternyata dari hasil keterangan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa penculik yang saat ini sudah ditangkap dan masih dalam status sebagai saksi ini mempunyai riwayat mantan narapidana dengan kasus penggelapan motor dan juga pelecehan seksual kepada anak usia dini. Tentu ini semua membuat kita semua merasa khawatir, dan kita juga bertanya apakah pelecehan seksual terjadi kepada Malika. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui apakah tindakan pelecehan seksual terjadi kepada Malika. Namun yang dapat kami informasikan bahwa saat ini Malika hanya mengalami kekerasan fisik. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews.
Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Malika, bocah berusia 5 tahun diculik pada 7 Desember 2022. Malika dibawa kabur dengan menggunakan bajai dari Jalan Gunung Sahari 7A, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat itu, kakak Malika berjaga di warung mereka. Pelaku yang dikenal oleh keluarga korban mampir ke warung mereka untuk membeli teh. Kemudian pelaku yang dikenal bernama Yudi mengajak Malika untuk ikut membeli ayam goreng. Korban dan pelaku saling mengenal sehingga membuat korban tak melawan. Berbekal rekaman CCTV, keluarga Malika melaporkan penculikan ini ke kantor polisi. Keluarga dan warga pun tak kenal lelah berkeliling menempelkan poster Malika di sekitar rumah. Akhirnya, jejak kelam terduga pelaku penculikan Malika Anastasia terungkap. Terduga pelaku bernama Iwan Sumarno, berusia 42 tahun, adalah warga Kampung Malaka, Cilincing, Jakarta Utara. Iwan Sumarno alias Yudi alias Jeki ternyata mantan narapidana kasus pencabulan anak di bawah umur pada tahun 2014. Pelaku pernah menjalani hukuman selama 7 tahun dan bebas dari penjara pada tahun 2021. Kini Iwan masuk dalam daftar pencarian orang. Identitas terduga pelaku terungkap berdasarkan informasi adanya kesamaan fisik terduga pelaku dengan pelaku penggelapan sepeda motor di RW 5 Kelurahan Pademangan yang berhasil diamankan warga beberapa waktu lalu. Akhirnya setelah menghilang selama 26 hari, Malika berhasil ditemukan. Penculiknya pun ditangkap di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten saat memulung menggunakan gerobak. Tim Liputan iNews melaporkan. MD dan SH, inilah dua pemuda pelaku pemerkosaan dan percobaan pembunuhan seorang gadis belia yang ditemukan pingsan di kebun pisang wilayah Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keduanya ditangkap terpisah usai nyaris sepekan diburu polisi usai kejadian. Kedua pelaku mengaku memperkosa bergantian serta merampas ponsel korban. Keduanya berusaha membunuh korban dengan menganiaya hingga korban tidak sadarkan diri lalu ditinggalkan di lokasi. Untuk bertemu dan setelah dijemput dibawa ke TKP, kemudian di TKP dilakukan persetubuhan secara bergantian oleh kedua orang tersangka tersebut. Barang-barang milik tersangka juga diambil oleh barang-barang milik korban juga diambil oleh tersangka. Sementara itu terkait modus, pelaku mengaku mengenal korban di media sosial, memanfaatkan kepolosan korban yang masih berusia 14 tahun. Pelaku mengajak bertemu untuk ditawarkan pekerjaan. Dari pihak pelaku itu menghubungi korban dan menawarkan mau ikut untuk ditawarin pekerjaan. Ya, kemudian setelah disetujui akhirnya dijemput. Setelah dijemput langsung dibawa ke TKP dan terjadi kejadian seperti itu. Dari tangan pelaku disita barang bukti diantaranya pakaian yang dikenakan korban dan pelaku saat kejadian serta ponsel korban yang dirampas pelaku. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bogor. Mereka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara.
Sebelumnya, warga desa Banjarjati, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor menemukan seorang gadis belia tergeletak tak berdaya di areal kebun pisang. Selain tak sadarkan diri, korban juga nyaris tanpa busana dan pakaian dalamnya ditemukan tidak jauh dari korban tergeletak. Terdapat juga luka lebam di tubuh korban yang diduga bekas penganiayaan. Warga kemudian mengevakuasi korban menggunakan tandu dan menutupi badannya menggunakan kain sarung. Kekerasan dalam lingkungan pendidikan kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang santri putra di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Korban IFN 13 tahun mengalami luka bakar 63% di sekujur tubuhnya dan dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Penganiayaan terjadi pada malam tahun baru setelah korban dipergoki temannya mencuri uang dari dompet milik santri lain. Saat interogasi teman-temannya, korban pun mengakui perbuatannya. Beberapa saat kemudian korban didatangi kakak kelasnya MHM, 16 tahun yang emosi karena uangnya hilang. Pelaku lalu melempar botol berisi bensin yang sengaja dibawanya ke arah tembok hingga tumpah mengenai korban. Pelaku kemudian menakut-nakuti korban dengan menyulut api, namun naas, sulutan api yang dipegang pelaku menyambar uap bensin dan merambat ke tubuh korban. Pengurus pesantren mengatakan jika perbuatan MHM terhadap adik kelasnya tidak ada unsur kesengajaan dan murni kecelakaan. Pihaknya juga menyampaikan keluarga pelaku akan membiayai pengobatan korban. Kami dari pihak pesantren Albir ingin mengklarifikasi bahwa berita yang beredar tentang santri dibakar oleh santri ini tidak benar. Kejadian ini kami anggap sebagai sebuah kecelakaan, tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada seorang pun dari santri yang punya niat seperti itu. Sementara itu, aparat Polres Pasuruan yang menangani kasus ini meminta keterangan sejumlah saksi dan menurunkan tim Inafis ke lokasi kejadian. MHM juga sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh penyidik dengan salah satu alat bukti berupa botol kemasan. Takut-takuti api, kemudian tersebut akhirnya terbakar. Berarti itu nggak dilempar? Enggak. Botolnya? Itu ya mungkin ada perselisihan ribut tersenggol karena dan takuti sama mereka akhirnya nyala. Akhirnya makanya itu lukanya sebenarnya luas tapi nggak sampai dalam, nggak lama. Jadi satu orang ini kemudian ke beberapa orang karena kan dia dicuri nggak cuma satu orang aja yang dicuri, ada beberapa orang yang dicuri barang ini. Tapi waktu itu sudah diselesaikan oleh pihak pondok. Memang dari pihak ini masih merasa nggak terima, dari pihak tersangka tidak menerima. Setelah itu mereka masih ya istilahnya masih ribut lagi. Tersangka dijerat pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Terhadap Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan setara dengan sekolah menengah pertama di Kampung Buta Ejaya, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini viral karena diduga mengajarkan ajaran sesat. Seluruh siswa remaja yang menjadi pengikut di Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah ini diduga tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selain diduga tidak mewajibkan pengikutnya salat, pimpinan yayasan bahkan melarang siswanya untuk memakan daging, ikan, dan minum susu. Aliran bab kesucian ini didirikan sejak tahun 2019 lalu dan dibangun di lahan seluas 1.000 meter persegi. Yayasan ini pun memiliki kurang lebih 100 orang siswa atau pengikut yang hanya memberikan pendidikan paling lama 3 tahun. Namun, hal ini dibantah oleh pimpinan Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah. Pihaknya tidak melarang siswanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu maupun makan daging dan ikan. Lah itu kan mereka yang mengatakan begitu sepihak. Nah, mana buktinya yang saya mengatakan sedemikian? Itu kan tuduhan yang tidak berdasar. Datanya kan tidak valid. Saya mengajarkan bagaimana mengenal agama, dasar-dasar yang mau mengenal agama. Mengajarkan makan yang bersih, mengajarkan pola hidup yang bersih, mengajarkan pola pikir yang bersih, hati yang bersih. Bukan mengajarkan agama.
Hingga kini, pihak MUI Sulawesi Selatan masih bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum setempat untuk melakukan pendalaman terhadap yayasan yang diduga telah mengajarkan ajaran sesat tersebut. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. iNews Prime malam hari. Anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Banjir setinggi kurang lebih 1 meter terjadi di Desa Citerep, Pandeglang, Banten. Warga yang tersebar di beberapa kampung langsung dievakuasi menggunakan perahu karet. Jam 5:15 air seperti biasa dengan ketinggian curah hujan yang sangat tinggi sekali, deras sekali. Terus air mulai memenuhi pekarangan-pekarangan rumah warga, terutama yang ada di RW 09 Kampung Karet Desa Citerep, terus melebar ke RW 3 Kampung Sukama. Ribuan rumah warga ditinggalkan pemiliknya dan sebagian harus mengungsi karena banjir sudah beberapa hari menggenangi wilayah kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian 60 cm hingga 1 meter. Akses yang sulit membuat warga harus menggunakan kapal karet atau rakit untuk beraktivitas sehari-hari. Sejumlah warga pun menjadi relawan dan bergantian mengoperasikan perahu karet untuk aktivitas warga lainnya. Mau nengok-nengok rumah ya? Saudara di Meduri, ini mau pulang ke Sepasang. Kalau pulang pergi ke rumah pakainya apa ini? Pakai rakit seperti ini? Pakai perahu ini ya? Kalau sekarang? Ya baru ini pakai perahu. Pakai perahu ya ini untuk aktivitas ya? Soalnya kata udah dasar ternyata masih ada air. Masih ada air. Sementara itu, warga yang menempati tempat pengungsian mulai mengeluhkan kondisi mereka. Korban banjir Pekalongan membutuhkan obat-obatan, popok bayi dan manula, serta makanan untuk balita. Sebanyak 20.000 jiwa terdampak banjir di Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Dua jasad korban tewas akibat banjir ditemukan tak jauh dari lokasi keduanya tenggelam Selasa pagi. Kedua korban merupakan warga desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sebelumnya kedua korban terjatuh dari sampan dan tenggelam di area persawahan saat sedang mencari ikan pada Minggu 1 Januari. Para korban langsung dievakuasi oleh warga ke rumah duka masing-masing dan rencananya akan dimakamkan hari ini. Seorang pria bernama Muhammad Romli meninggal dunia saat banjir melanda di Desa Panggung, Sampang, Jawa Timur. Tingginya debit air sempat membuat jenazah sulit dievakuasi. Jenazah pun dibaringkan di tempat tidur di tengah banjir sambil menunggu tim evakuasi tiba. Warga sekitar menandu jenazah keluar dari kepungan banjir yang tingginya sekitar 50 cm. Korban langsung dibawa ke Puskesmas Kemuning. Dari hasil pemeriksaan, diketahui kondisi tangan kiri korban terluka. Dugaan sementara, korban meninggal akibat sengatan aliran listrik saat banjir. Jenazah korban telah diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara banjir di rumah korban sudah mulai surut. 3 orang juga dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat listrik saat banjir yang terjadi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa pertama dialami 2 mahasiswa tersengat kabel PLN yang putus dan terendam banjir di tempat indekosnya di Jalan Kapas, Kecamatan Genuk. Selain itu, seorang pekerja pabrik juga menjadi korban tewas akibat banjir lantaran tersengat listrik saat menghidupkan genset. Pihak PLN telah menemui keluarga korban dan menyampaikan permohonan maaf. Petugas juga mengimbau warga mematikan aliran listrik jika banjir datang. Malika, anak berusia 6 tahun yang sempat hilang selama hampir 1 bulan, berhasil bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Orang tua Malika bersyukur dan berterima kasih kepada petugas yang berhasil menemukan buah hatinya. Hingga kini, Malika masih dirawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Malika ditemukan Senin malam. Tangis, haru, hingga sujud syukur diluapkan orang tua Malika. Mereka terus berharap kondisi Malika baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Spontan dia kaget, begitu hordeng pasien dibuka, dia langsung teriak kepada ibunya. Ibu, begitu. Dilarang oleh dokter untuk menanya-nanyai si Malika keberadaannya selama dia pergi. Itu kita nggak boleh untuk mempertanyakannya. Jadi kita itu membuat si Malika itu harus senang terus, gembira. Polisi juga berhasil menangkap penculik Malika. Iwan Sumarno alias Yudi alias Herman alias Jeki tak mampu berkutik saat dibekuk aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Penculik Malika diringkus petugas di kawasan Pasar Cipadu, Tangerang Selatan, Banten saat memulung menggunakan gerobak. Saat ini korban kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk kita lakukan pemeriksaan, mengingat sudah cukup lama berhari-hari berada bersama dengan terduga pelaku ya. Pada saat ditemukan juga tadi korban berada di dalam sebuah gerobak yang dibawa oleh pelaku. Meski telah tertangkap, namun pelaku membantah menculik korban. Jeki yang juga adalah residivis kasus pencabulan ini berdalih dirinya membawa kabur Malika karena diperintah seseorang bernama Heri yang baru dikenalnya di jalan. Hah? Terus kalau nggak nyulik apa? Saya mau pulang ke Arab. Hah? Dia mau Arab pulangnya sholat. Terus bawa anak itu buat apa? Karena saya kan beli ayam bakar dari rumahnya dia. Tiba-tiba saya ketemu yang bernama Heri yang baru kenal 3 hari. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Sidang kasus renovasi hotel rugikan Pemprov 3 miliar kembali digelar. Fans pemerintah Kota Palembang terlambat gajian. Gurihnya pindang ikan salai berkuah rempah menggugah selera. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya menjumpai Anda melalui iNews Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hoirun Nisa, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Persidangan terdakwa kasus korupsi renovasi Hotel Suwarna Dwipa yang menyebabkan kerugian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,6 miliar rupiah kembali digelar. Kali ini menghadirkan saksi terakhir mantan Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Meki. Persidangan 2 terdakwa kasus korupsi renovasi Hotel Suwarna Dwipa milik BUMD Provinsi Sumatera Selatan, Augie Yahya Buyamin, sebagai mantan Direktur Utama Suwarna Dwipa, serta kontraktor proyek PT Palkon Indonesia, Ahmad Thohir, kembali digelar Selasa kemarin. Dari kasus ini, kerugian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,6 miliar rupiah. Dari persidangan di Pengadilan Tipikor, kedua terdakwa diduga melakukan renovasi Hotel Suwarna Dwipa tahun 2016 sampai 2017 dengan anggaran 37 miliar rupiah namun tidak sesuai prosedur. Tak hanya itu, kedua terdakwa juga diduga melakukan pengurangan volume proyek yang tidak sesuai dengan laporan terdakwa. Karena dari hasil pemeriksaan ahli ternyata pengerjaan proyek tersebut hanya 42% dari 82% yang dilaporkan oleh terdakwa Augie, sehingga menyebabkan kerugian mencapai 3,6 miliar. Mantan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Meki saat dicecar pertanyaan majelis hakim mempertanyakan apakah terdakwa Augie pernah melaporkan renovasi hotel tersebut. Ishak Meki menjawab pernah melaporkannya dan disampaikan kepadanya baik, tidak ada kendala. Satu kali dalam 1 tahun. Di tahun 2016 adakah dilakukan rapat laporan kinerja dari direksi Suwarna Dwipa pada Badan Pengawas? Ada, saya panggilannya dan jajaran sekretaris anggota saya. Saya kasih tahu ini juga laporan ini cukup baik. Usai mendengarkan keterangan saksi terakhir mantan Wakil Gubernur Sumsel, persidangan ditunda pekan depan dengan agenda mendengarkan nota pembacaan dakwaan untuk kedua terdakwa dari JPU Kejari Palembang. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Terkait keterlambatan gaji para ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang, Sekda Kota Palembang segera koordinasi dengan BPKAD Kota Palembang. Dipastikan dalam waktu dekat para ASN telah dapat menerima gaji. Pergantian tahun 2022 ke tahun 2023 dan tanggal 1 Januari 2023 jatuh pada hari Minggu berdampak terhadap keterlambatan gaji para ASN di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Selain itu, ada beberapa OPD yang mengalami keterlambatan dalam pengusulan gaji. Menurut Sekda Kota Palembang Ratu Dewa, prosedur penerimaan gaji PNS tiap OPD sebelumnya mengusulkan ke BPKAD. Setelah berkas lengkap, BPKAD akan segera memproses dan merealisasikan gaji para OPD dan non-PNSD.
Realisasi gaji PNS biasanya 1-2 hari setelah pengajuan. Hari ini segera saya cek dengan BPKAD untuk segera dibayarkan. Karena ini adalah hak mereka yang tidak boleh kita tunda kecuali ada hal-hal alasan yang benar-benar prinsip. Itu kaitan dengan gaji, hari ini insya Allah segera saya tindak lanjuti. Jadi prosesnya tuh kita ngajuin dulu gitu ya ke BPKAD baru? Ya biasanya begitu kan, ada dari organisasi perangkatan daerah mengusulkan kepala BPKAD, ada dana apa ya saya tidak tahu persis di situ yang mereka usulkan, setelah itu baru direalisasikan melalui bendahara Kasubag Keuangan dari masing-masing organisasi perangkat daerah. Sekda Kota Palembang segera mengecek langsung ke BPKAD dan dipastikan dalam waktu dekat tiap pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang telah dapat menerima gaji. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim tanam padi sawah tada hujan. Di ataran sawah Lecah Paye, Desa Muara Lawai, Kabupaten Muara Enim, petani khawatir dengan hama tikus dan keong. Di penghujung tahun 2022, petani di beberapa desa di wilayah Kabupaten Muara Enim, termasuk di ataran sawah Lecah Paye Muara Enim, mulai menggarap sawah untuk bertanam padi. Terlihat ratusan hektar sawah tanah hujan menghijau dengan tanaman padi jenis Ciherang, yang merupakan varietas padi unggul turunan IR64. Sindar, salah seorang petani, mengatakan saat ini memasuki musim tanam padi meskipun ada sebagian yang belum menanam padi. Ia mengatakan kendala budidaya padi adalah serangan tikus dan keong, sebab hama ini sulit dibasmi. Sedangkan untuk pupuk tidak jadi masalah, pasalnya stok di pasar cukup tersedia, termasuk pengairan yang cukup karena saat ini musim hujan. Musim apa gitu, Mi? Tanam. Tanam, untuk padi apa ini? Serang, ya? Sekarang lagi masa tanam awal gitu. Awal. Apa yang jadi kendala kita saat ini? Keong. Keong itu banyak ganggu ini ya. Makan padi. Kalau untuk pupuk dewe atau kebutuhan lainnya? Hama tikus ini. Para petani berharap semoga hama ini tidak terlalu mengganggu masa tanam padi 3 bulan nanti, karena dapat memicu gagal panen. Peran Dinas Pertanian juga dibutuhkan dalam membantu petani mengatasi serangan hama. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, Disduk Capil Oku kehabisan belangko EKTP. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Rima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam.
live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh pemirsa. dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini di Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu meminta belangko EKTP ke pemerintah pusat. Pasalnya saat ini Disdukcapil Oku hanya mengeluarkan surat keterangan atau sukat untuk masyarakat sejak kehabisan belangko EKTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengaku kehabisan belangko EKTP, sehingga dinas tersebut masih akan meminta belangko EKTP ke pemerintahan pusat. Sejak kehabisan belangko EKTP pada akhir November 2022 lalu, Disdukcapil Oku mengeluarkan surat keterangan atau sukat sebagai pengganti sementara EKTP kepada masyarakat. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Oku Suryadi mengatakan, fungsi surat keterangan sama dengan EKTP. Suket pada prinsipnya dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti untuk urusan di perbankan, bayar pajak, SIP, BPJS, dan keperluan lainnya. Jadi kami memprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar sudah membutuhkan EKTP tersebut. Dan pengeluaran suket ini juga kami tidak membatasi. Kalau seandainya ada permintaan dari masyarakat ingin dikeluarkan suket, kami siap untuk mengeluarkan suket. Mudah-mudahan di awal Januari ini kita akan distribusikan belangko EKTP. Mudah-mudahan. Pemberlakuan suket dijelaskan sampai 5 Januari 2023. Kekurangan belangko EKTP ini akan dimintakan ke Dirjen Dukcapil. Sementara permintaan suket tidak dibatasi, jika memang dibutuhkan maka suket tetap dikeluarkan. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Ogan Komering Ilir dinilai berhasil melaksanakan indikator angka melek huruf. Pasalnya angka melek huruf ini melebihi target yang ditentukan, yakni mencapai 99,2%. Angka melek huruf di Kabupaten Oki melebihi target yang ditentukan. Pada tahun 2022, target angka melek huruf yakni 99%. Namun capaian justru melebihi target tersebut yakni 99,2%. Selain angka melek huruf, Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir juga mewajibkan anak usia 15 tahun harus bebas buta aksara. Dengan demikian tidak ada lagi buta aksara. Selanjutnya, tingkat kelulusan anak sekolah dari tingkat SD hingga SMP mencapai 100%. Berbagai upaya pun dilakukan dengan menggerakkan seluruh stakeholder bekerja sama saling peduli untuk meningkatkan mutu dunia pendidikan. Tentu saja harus didukung sarana prasarana serta SDM yang memadai. Angka melek huruf di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini kemarin kita mentargetkan 99%. Kenyataannya di akhir tahun 2022 ini tercapailah 99,2%. Ini merupakan indikator yang cukup bagus, keberhasilan yang cukup memadai,
yang patut kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah rata-rata lama sekolah, itu kita kemarin mentargetkan 7,7. Dinas Pendidikan akan terus memperhatikan fasilitas dunia pendidikan, sarana dan prasarana, gedung pendidikan serta kompetensi para guru sehingga mutu pendidikan benar-benar mumpuni. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Bagi masyarakat ataupun keluarga yang ingin membesuk narapidana wajib memiliki surat izin dari pengadilan negeri. Peraturan tersebut diberlakukan Lapas Kelas 2B Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Lapas Kelas 2B Kayu Agung kini menerapkan peraturan bagi pengunjung yang ingin membesuk napi, yakni harus ada surat izin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Kayu Agung. Jika tidak, maka Lapas 2B Kayu Agung akan menolak pengunjung melakukan besuk warga binaan. Surat izin ini hanya diwajibkan bagi napi yang berstatus tahanan A1, A2, A3, A4, dan A5. Bagi tahanan yang berstatus di luar itu tidak perlu memakai surat izin tersebut. Surat izin dari pengadilan negeri merupakan inovasi pengadilan untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan izin besuk. Sejauh ini Lapas Kelas 2B Kayu Agung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Aturan surat izin dari pengadilan tersebut dengan harapan masyarakat dapat memahami dan mengerti. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 terkait izin kunjungan bagi tahanan. Nah, dalam hal ini kembali diterapkan oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung khususnya karena mereka berinovasi, mereka memberikan pilihan, kemudahan bagi keluarga tahanan untuk mendapatkan izin kunjungan. Nah, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kayu Agung mereka semua lapisan masyarakat diminta untuk mendukung program pengadilan negeri dalam mengeluarkan inovasi surat izin besuk napi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, gurihnya pindang ikan salai berkuah rempah menggugah selera. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Kendal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan.
insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Kendall angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Relawan pendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo for Presiden terus bergerak. Gerakan relawan Ganjar Millennial Center pekan pertama tahun 2023 berfokus dalam program relawan berbakti sosial gotong royong bersih lingkungan. Koordinator Relawan Ganjar Millennial Center Sumatera Selatan, Rudianto Widodo menyebutkan memasuki tahun politik 2023 Relawan Ganjar for Presiden terus bergerak di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Gerakan bakti sosial turun ke masyarakat dilakukan Relawan Ganjar Millennial Center Lubuk Linggau dengan mengajak anak-anak muda turut aktif dalam kegiatan positif membersihkan lingkungan. Mereka menggalakkan aksi bersih-bersih kampung di Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Relawan Ganjar for Presiden agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Hal ini mereka tuangkan dalam kegiatan gotong royong dengan bertema GMC Bersih-Bersih Kampung di momen Tahun Baru 2023. Semangat gotong royong menjadi kunci bersama puluhan anak-anak muda dalam menggalakkan kelestarian lingkungan dan budaya bangsa. Para relawan menyapu jalanan, memangkas rumput-rumput liar, memungut sampah di selokan dan sungai Keling hingga tempat ibadah. Kegiatan positif yang kami lakukan karena memang apa yang kemudian kami lakukan memang berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, dan memang apa yang kemudian kami lakukan juga melibatkan masyarakat secara penuh, dan mereka sangat mengapresiasi apa yang kemudian kami lakukan dari Ganjar Millennial Center di Sumatera Selatan. Bakti sosial juga dilakukan dengan berbagi kebutuhan bahan pokok kepada masyarakat setempat yang membutuhkan bantuan kebutuhan sehari-hari. Dari Lubuk Linggau, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Palembang memang kaya varian kuliner, salah satunya pindang ikan salai. Selain rasa kuah asamnya, pindang salai punya cita rasa gurih dari daging ikan salai. Pindang ikan salai yang kaya rempah ini bisa membuat tubuh menjadi segar, sehingga menjadi menu andalan keluarga di bumi Sriwijaya. Berikut liputannya untuk Anda.
Pindang, salah satu kuliner khas Palembang yang punya banyak varian, salah satunya pindang ikan salai atau ikan asap. Seorang pengusaha kuliner Palembang, Inge Dewi Yanti, menjadikan pindang salai dari ikan baung sungai sebagai menu andalannya. Aroma pindang ikan salai yang menggugah selera menghadirkan pengalaman unik yang berbeda dari pindang biasanya. Rasa kuah asam khas pindang berpadu dengan gurihnya aroma asap dari daging ikan salai tentu membuat lidah bergoyang. Memasak ikan salai menggunakan beragam rempah-rempah seperti bawang, jahe, kunyit, dan lengkuas. Kemudian ditumis dengan sedikit minyak hingga keluar aromanya. Lalu masukkan batang serai dan daun salam. Tuang air secukupnya dan tunggu hingga mendidih. Tambahkan cairan asam jawa, gula, dan garam. Setelah air mendidih, masukkan ikan salai satu persatu ke dalam wajan. Tambahkan aneka garnish sesuai selera seperti potongan terong bulat, irisan nanas, daun kemangi, serta cabai rawit. Aduk hingga rata dan kuah meresap ke dalam daging ikan salai. Tak butuh waktu lama, pindang ikan salai lezat siap dihidangkan. Dengan aroma khas yang berbeda dari pindang lainnya, tak heran jika pindang salai punya penggemar tersendiri. Mbak, bisa dijelaskan gimana rasa dari pindang ikan salai ini? Rasanya enak banget, mantep. Rasa sambelnya juga enak. Apa yang jadi ciri khasnya kalau Jadi ciri khasnya bahan masak pindangnya, bumbunya pas. Bedanya gini, salai itu dia lebih mahal dan hitungannya per ons. Dia beda dari ikan-ikan yang biasa karena dia udah proses pengasapan ya. Kalau untuk lakunya berapa banyak Mbak sehari? Satu hari bisa hampir 40-50 porsi sih. Di sini ya. Dijual melalui online atau kita offline? Online, order WA, IG dan lain-lain online. Inge bisa membuat 50 porsi pindang salai yang bisa dipesan secara daring. Satu porsi pindang ikan salai dapat dinikmati hanya Rp25.000. Sepertinya pindang ini wajib masuk dalam daftar menu makanan di meja Anda ya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Hoirun Nisa dan kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insyaallah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.